Contoh lain yang Allah sebutkan tentang wanita yang salehah yang belum menikah juga. Contohnya tentang dua wanita putri dari seorang lelaki yang saleh yang tinggal di Madian yang sudah tua. Bagaimana kisahnya? Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ketika Nabi Musa alaihissalam kabur. Lihat, ketika Musa alaihissalam kabur dari Mesir menuju Madian, dan itu jarak yang sangat jauh. Ya. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Nabi Musa keluar tiba-tiba tanpa berbekalan karena orang-orang Mesir, anak buah Firaun ingin membunuhnya. Maka dia pun keluar dari kota Mesir dengan ketakutan. Maka dia pun pergi tanpa berbekalan. Maka dia melewati jalan yang sangat jauh, melewati gurun, menyeberang Mesir sampai akhirnya tiba di negeri Syam, di Madian, apakah di Yordania ataukah di Tabuk di Arab Saudi. Intinya itu jarak yang sangat jauh. Sehingga disebut oleh para ulama dia kelaparan karena tidak bawa bekal, dia makan-makan tumbuhan sampai nampak warna hijau di perutnya karena banyak daun yang dia makan. Musa alaihissalam, seorang hamba Allah yang sangat mulia. Akhirnya dia tiba di kota Madian. Walamma warada ma'a Madian wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan. Ketika dia sampai di sumur yang ada di negeri Madian, dia mendapati banyak orang sedang berkumpul di sumur tersebut lagi ngambil air. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan. Kemudian dia mendapati di antara kumpulan orang-orang tersebut ada dua orang wanita tadhudan yang sedang menghalangi kambingnya. Kambingnya ingin ke sumur, dia tahan-tahan, menjauh dari kumpulan rombongan, menarik perhatian Musa alaihissalam. Musa orang yang penolong, maka dia kasihan melihat dua wanita tersebut. Maka dia datang kepada wanita tersebut, dia mengatakan, qala ma khatbukuma, ma khatbukuma, ada apa gerangan kalian berdua di sini? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Perhatikan jawaban indah dari dua wanita salehah ini. Yang hilang akhlak ini dari banyak wanita di zaman sekarang. Dua wanita ini berkata, kami tidak bisa mengambil air, kami menahan kambing-kambing kami sampai orang-orang semua pergi, sampai para lelaki semua pergi. Adapun kenapa kami yang harus ambil air? Karena bapak kami sudah tua, sudah tidak kuat untuk mengambil air lagi. Maka kami mewakili bapak kami untuk mengambil air sendiri. Tapi kami enggak bakalan masuk ke dalam kumpulan para lelaki. Kami tunggu mereka selesai, baru kami ambil air tersebut. Subhanallah. Dua wanita ini tidak mau ikhtilat, tidak mau campur baur, masuk di tengah para lelaki. Tunggu para lelaki pergi dulu, baru kemudian mereka mengambil air. Dijadikan oleh para ulama tentang bahwasanya seorang wanita yang pemalu, yang beriman, tidak ingin campur baur dengan lelaki. Nahan diri, sabar, nungguin sampai laki-laki ambil air. Sudah pergi semua, baru mereka ambil air. Dan lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan wanita tersebut, langsung sampaikan pada pembahasan inti. Qala ma khatbukuma, ada apa gerangan kalian? Kenapa tidak ambil air? Kalian ingin bantu mereka. Dan mereka pun menjawab sepentingnya aja. La nasqi hatta yusdira ar-ri'a. Kami tidak bisa ambil air sampai orang-orang pada pergi. Sementara ayah kami tua, makanya ayah kami enggak bisa ngambil air. Mereka tidak ngobrol, "Kamu siapa sih? Dari mana sih?" Enggak. "Oh, kamu keren. Masya Allah, bantu kami." Enggak ada bicara gitu-gitu, enggak ada. Zaman sekarang kadang-kadang lelaki lebih malu daripada perempuan. Harusnya perempuan itu pemalu. Ini malah sebaliknya, laki-laki lagi berkumpul dia datang, lagi ngobrol apaan sih? Masya Allah. Laki-laki sampai malu-malu ditegur oleh wanita. Wanita itu mulia kalau memiliki sifat malu. Rasulullah mengatakan, al-haya'u syu'batun min syu'abil iman. Sungguhnya rasa malu adalah cabang dari keimanan. Kita punya sifat malu, pahala mengalir. Pahala mengalir karena itu cabang keimanan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan dan bakalan mendatangkan suami yang baik karena sifat malu. Lihat kedua wanita ini. Tidak banyak omong sama Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam langsung bantu mereka. Fasaqalahuma,
Nabi ambil air kasih mereka berdua, kemudian mereka pergi. Nabi Musa tidak ngobrol-ngobrol sama mereka karena mereka bukan mahram. Nabi Musa bukan mahram mereka. Thumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berbaring di bawah sebuah pohon karena kelaparan. Kemudian dia berdoa kepada Allah karena lapar. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguhnya aku fakir dengan anugerah yang kau turunkan kepadaku. Kata para ulama, sebagian tafsir mengatakan dia minta roti, lapar. Makan daun dari Mesir sampai Madian. Mungkin sampai 1000 kilo lebih. Ratusan kilo berjalan. Dia minta roti. Boleh enggak seorang minta roti? Boleh, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah kabulkan. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Lihat. Tiba-tiba di antara dua wanita tersebut ada salah satunya setelah bawa air, gembalakan kambing, sudah minumkan kambing, bawa air ke rumahnya. Ternyata Allah mengabulkan doa Nabi Musa. Nabi Musa lapar, ternyata dia diundang makan. Maka datanglah salah seorang dari dua wanita tersebut. Tamshi ala istihya, lihat Allah sebut dalam Al-Quran. Dia berjalan dengan tersipu-sipu malu. Bukan jalan pede-pede begitu, enggak, malu. Fitrah wanita harus malu, pemalu. Allah sebut sifat wanita ini sebagai pujian untuknya. Tamshi ala istihya, jalan dengan malu-malu. Kemudian berkata, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Wahai Musa, sungguhnya ayahku mengundangmu untuk ke rumah, untuk makan, untuk memberi balasan atau upah atas bantuanmu mengambilkan air buat kami. Nabi Musa langsung berangkat. Berjalanlah Nabi Musa dan wanita ini menuju rumah ayah mereka. Para ahli tafsir menyebutkan, ketika wanita ini malu, perhatikan, dia dapat, Nabi Musa pun menghargai tersebut. Maka disebutkan Nabi Musa ketika berjalan menuju rumahnya, Nabi Musa di depan, perempuan ini di belakang. Harusnya penunjuk jalan sang wanita yang tahu rumah wanita. Nabi Musa tidak tahu kampung tersebut, dia baru pendatang baru datang, tidak ngerti rumahnya di mana. Tidak kemudian jalan bergandengan, gimana kabarnya? Bagus juga ternyata Madian ya. Udah berapa lama di sini? Umur berapa? Enggak ada begitu-begitu. Nabi Musa jalan di depan, sang perempuan di belakang. Terus gimana cara tahu rumahnya? Maka tidak ada omongan di tengah jalan. Kalau mau belok kanan, sang perempuan lempar batu ke sebelah kanan, maka Nabi Musa belok kanan. Kalau mau belok kiri, Nabi Musa lempar batu sebelah kiri, sang wanita lempar batu sebelah kiri, sang Nabi Musa belok ke kiri sampai ke rumah mereka. Demikian mereka berjalan dari tempat tersebut sampai ke rumah sang wanita dengan tetap menjaga harga diri sang wanita. Disebutkan para ulama mengatakan Nabi Musa tidak ingin melihat lekukan tubuh sang wanita tersebut berjalan di hadapannya. Tidak mungkin juga wanita tersebut berjalan di sampingnya ngobrol. Maka Nabi Musa di depan, perempuan tersebut di belakang. Akhirnya ketemulah dengan lelaki soleh yang ada di Madian. Wa qassa alaihi al-qasas. Kemudian Nabi Musa ceritakan kepada lelaki soleh tersebut tentang kondisinya. Maka lelaki soleh tadi menenangkan Nabi Musa, berkata, najauta minal qaumidz zalimin. Sungguhnya engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Sebagaimana doa Nabi Musa untuk diselamatkan dari orang yang zalim, Allah selamatkan. Akhirnya Allah berfirman lagi. Berkatalah ihdahuma, salah satu dari wanita tersebut berkata, ya abati ista'jirhu, inna khaira man ista'jarhu al-qawiyul amin. Wahai ayahanda, pekerjakanlah Musa. Sungguhnya orang yang paling baik untuk kau pekerjakan adalah yang terpercaya, kuat dan amanah. Kuat dan amanah. Baik. Dari mana wanita tahu Nabi Musa kuat? Gampang. Karena Nabi Musa ketika mengambilkan air buat mereka, Nabi Musa sendirian membuka tutup sumur. Disebutkan tutup sumur tersebut sangat besar, tidak ada yang bisa membukanya kecuali 8 orang. Ternyata Musa buka sendirian. Dan mereka menyaksikan bagaimana kuatnya Nabi Musa. Terus dari mana tahu Nabi Musa amanah? Tadi ketika Nabi Musa ngobrol dengan mereka, Nabi Musa menjaga marwah dan muru'ah dirinya dan muru'ah sang wanita. Kemudian ketika Nabi Musa berjalan menuju rumahnya, ternyata dia tidak mengganggu wanita tersebut. Dia di depan, wanita tersebut di belakang, benar-benar jaga jarak. Sehingga dia tahu Nabi Musa ini orang yang amanah. Akhirnya ayahnya pun menawarkan Nabi Musa untuk menikah dengan salah seorang wanita dari dua wanita tersebut.
Ada yang mengatakan itu yang menemani Musa berjalan menuju ke rumahnya. Akhirnya ayah mereka berkata, "Inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj." Aku ingin menikahkan engkau dengan putriku dengan syarat kau bekerja kepadaku selama 8 tahun. Fa in atmamta ashran fa min indik. Kalau kau sampai 10 tahun terserah engkau. Akhirnya Nabi Musa kerja. Akhirnya menikah dengan wanita tersebut, kemudian bayar mahar sampai 10 tahun atau 8 tahun. Perhatikan ayat selanjutnya. Kata Allah, "Falamma qada Musal ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara." Ketika Nabi Musa sudah menyelesaikan kewajibannya kerja selama 10 tahun atau 8 tahun, maka Nabi Musa pun rindu ingin ketemu dengan ibunya di Mesir. Sara bi ahlihi, maka dia bawa istrinya pergi ke Mesir. Al-Qurtubi ketika menyampaikan ayat ini, dia menafsirkan di antara sunnah atau di antara hal yang dianjurkan adalah seorang suami mengajak istrinya bersafar dalam perjalanan, dan itu dilakukan oleh Nabi Musa. Ketika wanita ini solehah, maka dia dinikahkan oleh Allah dengan seorang lelaki yang soleh. Bayangkan, Allah kirim seorang lelaki dari Mesir ke Madian yang ternyata akan menjadi suaminya. Tidak dia duga. Dia di Madian tidak pernah ngobrol-ngobrol sama laki-laki, dia malu-malu. Ternyata Allah kirim suaminya dari Mesir, mungkin 1000 kilo lebih, untuk menjadi suami wanita ini. Allah kirim. Kenapa? Dia wanita soleha, menjaga dirinya, dan seorang suami yang penyayang sampai mengajak istrinya bersafar. Dan di antara faedah disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, maka malam itu Nabi Musa ternyata salah jalan. Dia bingung mana jalan menuju ke Mesir. Maka ketika dia melihat dari kejauhan ada api, maka dia mengatakan, "Qala li ahlim kuthu." Tinggal kau di sini, saya akan mengambil api. La'allakum tastalun, supaya untuk menghangatkan dirimu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan juga selain Ibnu Abbas, sebagaimana dinukil oleh Al-Qurtubi, malam hari itu Nabi Musa salah jalan. Kenapa salah jalan? Nabi Musa alaihissalam ketika berangkat dari Madian menuju Mesir, dia berjalan bersama rombongan orang-orang. Ada rombongan musafirin, maka yang tahu jalan menuju ke Mesir, maka Nabi Musa berjalan bersama mereka. Tetapi saking Nabi Musa punya sifat pencemburu, dia tidak ingin istrinya dilihat oleh orang lain. Makanya kalau siang hari dia pisah dari rombongan. Karena kalau dia bareng sama rombongan, istrinya bakalan dilihat oleh lelaki lain, dan dia tidak mau, dan dia cemburu. Maka kata Al-Qurtubi rahimahullah, menukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Musa hanya berjalan dengan rombongan ketika di malam hari. Nanti kalau siang hari dia pisah. Nanti setelah malam hari dia kejar rombongan tersebut, mereka berjalan lagi di malam hari, dan seterusnya. Sampai satu hari dia ketinggalan rombongan sehingga dia salah jalan, sehingga dia bingung, sehingga dia mencari-cari api di mana supaya bisa menunjukkan jalan. Yang jadi perhatian kita, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan Musa alaihissalam salah jalan. Kenapa? Karena terpisah dari rombongan, karena dia sangat tidak ingin istrinya dilihat oleh para lelaki, karena dia sangat pencemburu. Subhanallah. Lihatlah bagaimana wanita yang soleha, wanita pemalu, Allah datangkan juga seorang lelaki yang berakhlak mulia, yang sangat pemalu, Nabi Musa alaihissalam, dan sangat pencemburu. Maka para akhwat sekalian, jagalah diri anti, jadilah wanita soleha, wanita yang berakhlak mulia, wanita yang punya muru'ah, wanita yang sabar. InsyaAllah Allah akan datangkan suami yang baik bagi anti. Caranya urusan Allah subhanahu wa ta'ala.